warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas salah satu museum yang berada di Jakarta. Tepatnya di Jalan Keramat nomor 106, RT 2 RW 9, Kuitang, Jakarta Pusat. Nah, di seberang museum ini terdapat gedung PMI Jakarta. Museum ini letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya. Museum ini bernama Museum Sumpah Pemuda. Dulunya, museum ini adalah rumah kos bagi para mahasiswa yang belajar di Fakultas Kedokteran Stovia. Karena museum ini cukup dekat dengan Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya merupakan kampus kedokteran Stovia. Dan sebelum dijadikan tempat kos bagi para mahasiswa tersebut, museum ini dulunya bernama Gedung Keramat. Nah, Gedung Keramat ini merupakan rumah milik salah seorang Tionghoa bernama Si Kong Liang. Nah, di tempat ini juga dibacakan hasil Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diberi nama Sumpah Pemuda. Tiket masuk museum ini cukup murah, hanya Rp2.000 dan kita bisa mendapatkan beberapa souvenir seperti denah lantai, tiket, dan buku. Museum ini terbagi menjadi 8 ruangan. Yang pertama ada ruang perkenalan. Nah, di sini kita akan dibawa ke suasana Batavia pada tahun 1920-an dan aktivitas para mahasiswa yang sedang belajar dan berdiskusi saat museum ini masih menjadi tempat tinggal para mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua ada ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses munculnya organisasi pemuda pasca berdirinya Budi Utomo, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Islami Tenbon, dan pemuda kaum Betawi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada ruang Kongres Pemuda pertama. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses Kongres Pemuda pertama dan organisasi-organisasi yang didirikan di era 1926, termasuk Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya ada ruang Kongres Pemuda II. Nah, ruangan ini merupakan tempat pembacaan teks Sumpah Pemuda. Di sini kita akan melihat relief dekrit Kongres Pemuda II, relief lagu Indonesia Raya, relief undangan Kongres Pemuda II, dan diorama ketika Bapak W.R. Supratman memainkan alat musik biola untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada ruang kepanduan. Di sini kita akan melihat bagaimana proses munculnya berbagai organisasi kepanduan seperti Hizbulaton dan juga lain-lain. Nah, organisasi-organisasi ini merupakan cikal bakal dari pramuka. Selanjutnya kita masuk ke ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Di sini kita akan melihat proses pembentukan organisasi Indonesia Muda sebagai fusi atau persatuan organisasi dari berbagai organisasi-organisasi pemuda yang ada pada era itu, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, dan juga Sekarukun. Di sini kita juga akan melihat koran Indonesia Koran Merdeka yang dibaca oleh para anak muda pada saat itu. Selanjutnya kita masuk ke ruang sejarah lagu Indonesia Raya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih sejarah dari lagu Indonesia Raya itu sendiri. Dan di ruangan ini juga ada biola asli dari Bapak W.R. Supratman. Selanjutnya ada ruang refleksi. Nah, di ruangan ini kita bisa merefleksikan diri serta
kita menafsirkan Sumpah Pemuda melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Bung Karno. Di sini kita juga bisa melihat puisi dari Bapak Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Kesan saya setelah mengunjungi museum ini seperti saya berjalan di sebuah lorong waktu yang membawa saya kembali ke peran para pemuda di masanya dalam membawa perubahan yang didasari ide gemilang dalam mencapai kemajuan bagi negara Indonesia tercinta. Nah, sekian podcast untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam.